warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan merasakan nikmat di dunia ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita menghadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja kita kepada materi hari ini, yaitu apa sih bekal di dalam kubur sebelum nasi menjadi bubur? Bekal terbaik di dalam kubur. Amal soleh adalah teman terbaik manusia di dalam kubur atau barzah. Dengan amal soleh, alam kubur yang gelap dan sempit menjadi terang dan lega dan penuh kenikmatan ataupun nikmat kubur. Namun sebaliknya, jika kita memiliki amal yang tidak soleh ataupun amal yang tidak baik, maka alam di dalam kubur bisa menjadi alam yang sangat penuh dengan siksaan dan lubang menuju neraka. Jadi, yang menemani manusia di dalam kubur bukan anak, istri, suami, keponakan, saudara, keluarga, teman maupun sahabat, harta apalagi. Namun, yang akan menjadi teman manusia di alam kubur adalah amal solehnya sendiri. Ada 3 hal yang akan mengikuti jenazah ke alam kubur, yaitu keluarga, harta, dan amal. Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti mayat sampai ke kubur yaitu ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersama di dalam kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, serta yang tetap bersamanya di dalam kubur yaitu adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut bisa digambarkan bahwa hanya amal yang akan menemani jenazah dalam kubur, baik amal soleh maupun amal tidak soleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas semua amalan yang dilakukan selama hidup di dunia ini, apakah itu amalan baik ataupun amalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun itu, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, baik pun itu sebesar zarah, maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya juga. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8. Oleh karenanya seorang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW harus mengetahui amal soleh ini sangat diperlukan nanti di alam kubur. Jadi yang harus menjadi perhatian sepenuhnya bukanlah kepada keluarga atau harta dunia kita, namun amal kita, karena ini yang akan menjaga kita. Sahabat sekalian, boleh jadi amalan soleh yang membuat terang dan lega di dalam kubur nanti adalah amalan-amalan yang pernah dilakukan dan dilaksanakan selama hidup di dunia. Amalan-amalan itu seperti sholat, berwudu, sedekah, puasa, silaturahim, amanah, jujur, akhlak mulia, kasih sayang, serta bersikap lemah lembut, dan lain-lain. Selain amalan-amalan soleh di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan luaskan kubur dan cahaya kubur bagi orang-orang yang banyak beristighfar, banyak juga sholat, banyak juga sholat malam. Sekarang badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Jasad dan badan dikubur hancur karena tak pernah sholat zuhur. Ingatlah hidup jangan kesasar, agar terhindar dari yang munkar. Jasad dan badan dikubur hancur karena tak pernah sholat asar. Wahai di mana sahabat karib, jaga amanah kalau dititip. Jasad dan badan lalu menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Ada di dalam kubur ular berbisa, diberi nama ular suja. Melihat mayat banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Badan gugur seluruh tubuh
salah saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat aku berteduh, karena tak pernah sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Begitu pedihnya wahai sahabat sekalian, siksaan di alam kubur jika kita tidak melaksanakan sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan kubur sebagai raudatul jannah ataupun taman surga. Kubur adalah tempat akhir perjalanan di dunia sebelum menuju akhirat. Semua manusia pada akhirnya akan menuju ke tempat itu. Apakah orang tersebut kaya ataupun miskin, terhormat, tidak terhormat, pejabat ataupun orang biasa. Yang membedakan adalah amal soleh. Yang menjadi pembeda di alam kubur bukan masalah kaya atau miskin, mulia atau biasa. Pembeda kita di alam kubur hanyalah amal soleh. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama dan mengajak, jangan sampai menyesal nanti setelah di alam kubur, sebelum nasi menjadi bubur. Teruslah berbuat baik selama di dunia. Bila melakukan hal-hal atau amalan yang tidak baik, segera merubah kehidupan menjadi lebih baik dan lakukan taubatan nasuha. Melakukan kegiatan-kegiatan baik dan berpahala seperti melakukan amal soleh, mendirikan sholat 5 waktu, bertakwa, dan melakukan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.